Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani Tricayanti dari Universitas PGRI Yogyakarta. Saya merupakan mahasiswa studi independen bersertifikat di PT Sitek IRP Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak akses atau security metric pada modul sales di Odoo. Belum masuk ke pembahasan, di sini di pengertian Odoo adalah platform ERP atau Enterprise Resource Planning yang terintegrasi, digunakan oleh berbagai bisnis untuk mengelola berbagai aspek operasi mereka, seperti accounting, inventory, sales, SDM, dan juga lain-lain. Salah satu komponen penting dalam Odoo ini yaitu hak akses, yang mengontrol siapa yang dapat melihat dan melakukan apa saja dalam sistem. Hak akses di Odoo ini diatur melalui mekanisme otorisasi dan autentikasi yang memungkinkan organisasi mengelola izin pengguna berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka. Odoo menggunakan konsep grup pengguna ini untuk mengatur hak akses. Setiap grup pengguna diberikan izin tertentu untuk mengakses dan menggunakan modul atau fitur dalam Odoo. Contoh grup penggunanya ada administrator, manager, user, eksternal. Untuk eksternal ini yaitu untuk pelanggan. Setiap grup pengguna ini dapat memiliki peran dan hak akses yang berbeda tergantung pada tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi. Manfaat dari security metric yaitu yang pertama mengatur akses menu, tab, file, button berdasarkan grup. Yang kedua mengatur akses modul sampai tingkat CRUD atau create, read, update, and delete. Kemudian yang ketiga mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup atau user. Kemudian karena kita akan fokus pada modul sales, sales sendiri merupakan pekerjaan atau aktivitas penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Sales dapat berupa individu atau tim yang bertanggung jawab atas penjualan produk atau layanan. Odoo Sales ini merupakan aplikasi untuk menjelaskan proses penjualan dari penawaran hingga pesanan penjualan dan mengirimkan serta menagih apa yang telah terjual. Odoo memungkinkan tim penjualan untuk membuat, melacak, dan mengelola prospek dari berbagai saluran, serta menetapkan tahapan, menambahkan profitabilitas, pendapatan yang diharapkan, dan tindakan selanjutnya. Kita langsung saja masuk ke skenarionya. Di sini Dinda merupakan seorang sales manager yang bekerja di PT Hall. Sebagai sales manager, Dinda bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan yang telah ditetapkan, baik target individu maupun target tim. Dinda memiliki job desk menentukan anggaran yang akan digunakan selama periode tertentu. Dari skenario di atas, karena Dinda merupakan seorang sales manager, maka tipe yang akan dipakai oleh Dinda di sini adalah internal user. Di Odoo sendiri, user tipe terdapat 3 tipe. Yang pertama internal user, di mana ini dapat memiliki akses penuh ke aplikasi Odoo. Yang kedua portal user, di sini bisa menjadi pelanggan atau pemasok dengan akses hanya ke dokumen yang relevan. Sedangkan yang ketiga public user, ini hanya dapat mengakses situs web. Di sini terdapat data user yang nantinya akan kita import ke aplikasi Odoo. Oke, selanjutnya langsung saja ini kita ke aplikasi Odoo-nya. Jika kita sudah login, jika muncul tampilan seperti ini, kita harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu dengan cara klik main menu, kemudian klik setting. Ini bisa kita scroll ke bawah untuk mengaktifkan the developer mode pada developer tools. Ini kita klik. Tanda jika developer mode sudah aktif yaitu akan ada tanda kumbang. Selanjutnya kembali ke menu setting. Kemudian kita klik user and companies. Kita klik user. Nah, di sini ada tanda action di sebelah kiri. Ini kita klik, kemudian kita pilih import record. Nah, jika sudah seperti ini,
kita bisa klik upload file dan memilih file yang akan kita gunakan. Jika tampilannya sudah berhasil seperti ini, tidak ada error. Ini jika ingin memastikan bisa diklik tes. Namun jika sudah selesai, ini bisa kita langsung klik import. Berikut tampilan jika kita sudah berhasil mengimpor akun. Kemudian kita perlu melakukan edit tugas dan hak akses sesuai role yang sudah kita tentukan tadi. Sebagai contoh, ini yang pertama, Dinda sebagai sales manager. Di sini karena Dinda sebagai sales manager, maka untuk fitur sales di sini diberikan akses sebagai administrator. Ini kita tinggal sesuaikan saja sesuai dengan role yang kita sudah tentukan tadi. Jika ini sudah, kita juga perlu men-unchecklist contact creation. Ini jika sudah, ini bisa kita save. Kemudian kita juga perlu mengedit data-data dari user yang lain sesuai dengan yang sudah kita tentukan tadi. Ini sebagai contoh, Zilda, di sini Zilda sebagai user. Maka untuk tipenya ini kita klik public user atau user, di mana hanya dapat mengakses situs web. Jika semua user sudah disesuaikan, ini kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Ini kita bisa klik user and companies, kemudian kita pilih group. Nah, karena kita tadi sedang menganalisis di modul sales, maka ini kita pilih sales administrator. Berikut merupakan tampilan access right pada modul sales seperti ini. Kemudian di sini setiap role memiliki hak akses yang berbeda-beda. Misalnya ini hanya bisa untuk read, upload, and delete. Yang lainnya juga ada yang hanya bisa untuk read update atau read saja. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.